agamanya Allah Subhanahu wa taala itu satu anugerah yang amat sangat. Dan Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan penuntut ilmu dan yang memiliki ilmu banyak derajatnya. Ilmu itu dicari agar Allah Subhanahu wa taala, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar, kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Ini adalah kajian kita yang kedua dari silsilah kajian Risalah Humum Talibil Ilm oleh Fadilatul Syekh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, dalam silsilah kajian daurah Ramadan di Ma'had Al-Furqan Al-Islami 1442 Hijriah. Akhir yang kita baca kemarin adalah syair yang digubah oleh Abul Hasan At-Tihami, mensifati tentang karakter dunia. Beliau mengatakan, tubi'at ala qadarin wa anta turiduha saffan minal aqdari wal aqdari, mukalliful ayyami zidda tiba'iha, mutalammisun fil ma'i jadwata nari. Dunia ini tercipta ala qadarin, penuh kekeruhan, penuh masalah. Wa anta turiduha saffa, lalu kamu menginginkan dunia ini jernih, bersih dari aqdari wal aqdar, dari masalah, dari kekeruhan dan dari kotoran. Enggak mungkin, kata beliau. Gambarannya itu adalah engkau sedang melakukan mukalliful ayyami zidda tiba'iha. Engkau membebani jiwa, membebani hari-hari itu berlawanan dengan tabiat dasarnya. Gambarannya kayak mutalammisun fil ma'i jadwatanari. Kamu mencari di air, di sebuah air, jadwatanari, percikan api. Wa kana Abul Abbas Ibnu Taimiyah, dan al-Imam Syekhul Islam Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ulama yang masyhur dengan nama Ibnu Taimiyah itu dua. Satu kakek, satu cucu. Yang kakek Abul Barakat Ibnu Taimiyah, yang cucu Abul Abbas Ibnu Taimiyah. Abul Abbas Ibnu Taimiyah masyhur biasanya dengan nama Ibnu Taimiyah Al-Jadd Abul Barakat, penulis Muntaqal Akhbar. Dan Ibnu Taimiyah yang cucu adalah yang masyhur kita kenal dengan nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Yatamatsalu bihadzainil baitaini katsira. Beliau sering bersenandung membaca kedua bait syair ini. Beliau mengatakan, Syekh Shalih Al-Utsaimin melanjutkan, wa hadhihi dar, dan kampung ini, dunia ini, bikulli zukhrufiha wa zinatiha, dengan semua hiasan dan keindahannya. Hiya sijnul mu'minin, dia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Wasijnu, padahal yang namanya penjara itu darul ham, tempat gundah,
tempat galau, tempat masalah, tempat berbagai macam derita. Kama thabata bidzalika al-khabar 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah sahih hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima rawahu Muslim Ibnu Hajjaj fi sahihihi, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim Ibnu Hajjaj An-Naisaburi dalam kitabnya Sahih Muslim. Beliau mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Ismail ibnu Ja'far, 'anil Ala ibn Abdurrahman, an abihi, dari bapaknya Abdurrahman, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Mananya dunia itu, hidup di dunia ini bagi seorang mukmin penuh dengan aturan, penuh dengan hukum halal dan haram, penuh dengan berbagai macam ketetapan-ketetapan syar'inya. Tidak bisa bebas kayak orang dalam penjara, penuh dengan aturan. Adapun bagi orang kafir, mereka tidak punya aturan. Mereka enggak kenal halal, mereka enggak kenal haram, hidup bebas lepas sesuai dengan hawa nafsu dan kehendaknya. Maka digambarkan orang mukmin di dunia itu adalah dalam penjara, harus mengekang nafsu, mengekang syahwatnya, mengekang keinginannya karena aturan-aturan syar'i. Dan orang kafir di dunia itu adalah kayak di surga karena tanpa aturan dan tanpa kendali. Itu kemungkinan makna yang pertama. Makna yang kedua, seorang mukmin di dunia dibandingkan dengan nanti kalau dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti, maka senikmat-nikmatnya orang mukmin hidup di dunia, maka dibandingkan dengan surga kayak dia tetap dalam penjara. Sedangkan orang kafir, yani sesusah-susahnya orang kafir hidup di alam dunia ini dibandingkan dengan azab yang akan menantinya nanti dalam akhirat, maka sekarang dia kayaknya dia itu dalam surga. Mana yang ketiga, bahwa hidup seorang mukmin digambarkan oleh Rasulullah SAW dengan penjara. Dunia ini kayak penjara, dan yang namanya penjara bukan tempat kenikmatan, tapi tempat al-ham wal gham wal huzn, tempat kesedihan, tempat masalah, tempat keruh. Yani tempat seseorang itu harus menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Qala Fatah al-Musili, berkata Fatah al-Musili, ahadul ubbad as-salihin rahimahullah, salah satu di antara yani hamba-hamba Allah yang saleh. Beliau mengatakan, kunna qauman min ahlil jannah. Dulu manusia itu adalah penduduk surga. Fasabana iblisu ila dunya, lalu iblis menawan kita sehingga kita hidup di dunia ini. Falaysa lana illa al-ham wal huzn, maka kehidupan kita di dunia ini tidak ada kecuali adalah kegalauan dan kesedihan. Hatta nuradda ila ad-daril lati ukhrijna minha, sampai kita nanti dikembalikan ke kampung dulu kita itu dikeluarkan darinya. Maksudnya Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, dan itu salah satu hikmah ilahiyah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala bicara kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan makhluk lain, dari awal Allah mengatakan kepada para malaikatnya bahwa makhluk yang akan Allah ciptakan itu untuk hidup di alam dunia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi aku ingin menjadikan di muka bumi ada penghuni yang akan mengatur bumi, khalifah, generasi demi generasi. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Nabi Adam alaihissalatu wassalam pun bahan bakunya dari bumi, dari tanah yang ada di bumi. Tapi Allah ciptakannya di surga. Dan Allah perintahkan untuk tinggal pertama kali di surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam untuk menetap di surga. Uskun anta wa zawjuka. Yani tinggallah kamu di surga ini dengan istrimu. Hanya satu larangannya, wala taqraba hadhihi syajarah. Kamu jangan dekati pohon itu. Tapi akhirnya
Nabi Adam dan Ibunda Hawa akhirnya tergoda oleh iblis. Inilah la'natullah, dan akhirnya kita hidup di alam dunia ini. Sebenarnya kita di dunia ini adalah perantau. Kampung asli kita adalah kampung akhirat. Kampung asli kita tidak di sini, meskipun kita lahir di sini. Kampung asli kita ini penduduk surga. Kita ini adalah penduduk akhirat. Kita di dunia untuk melakukan perantauan, mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kita bawa kembali pulang ke kampung halaman kita, ke kampung akhirat kita. Kalau memang bekalnya cukup, akan bisa balik pulang ke kampung halamannya. Kalau bekalnya nggak cukup, maka bisa jadi dia tersesat jalan dan tidak bisa balik ke kampung halamannya. Wa ma ahsana qaula Ibnul Qayyim. Dan alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Fahayya ala jannati adnin fa innaha manaziluka al-ula wa fiha al-mukhayyamu walakinnana sabyul aduwi fa hal tura nuraddu ila manazilina wa nusallamu. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang rahimahullahu taala, beliau mengatakan, fahayya, marilah kita sama-sama ala jannati adnin, menuju ke surga Aden, menuju ke surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Fa innaha manazilukal ula, karena surga itu adalah tempatmu yang sejati, tempatmu yang asal, rumahmu yang asal itu di surga. Wa fihal mukhayyamu, di sanalah kita akan bertempat tinggal. Di sanalah nanti kita akan menancapkan, kita akan membangun mukhayyam, tempat tinggal kita. Walakinnana sabiyul aduwi, tapi ternyata kita sekarang ditawan oleh musuh, oleh iblis. Fahal tura nuraddu, fahal tura, bagaimana perasaan kamu? Bagaimana prediksimu? Apakah engkau menyangka nuraddu ila manazilina, kita akan kembalikan kembali ke kampung halaman kita, wa nusallamu, dan kita diselamatkan kembali ke kampung halaman kita. Fad dunya idzan hiya darul masyaqqati wal ana. Kalau begitu dunia ini memang tempat susah, tempat berkeluh kesah, tempat berat. Wa fihal humum wal humum, dan di dalamnya penuh dengan kegalauan menghadapi masa yang akan datang maupun kegalauan, kesedihan menghadapi masa yang telah berlalu. Wa min a'zami munsyiatil ham fil qalb, dan di antara pemicu kegalauan dalam hati, anna hadhihi dunya tubi'at ala hadhil hal, bahwa dunia ini memang tercipta dengan kondisi ini. Wa min asbabil hammi aidan, dan di antara sebab kegalauan juga, ma jubilat alaihi nafsu minal hala. Ini ma jubilat alaihi nafsu minal hala, manusia itu terfitrahkan, terciptakan, semua manusia itu tercipta dalam kondisi keluh kesah. Was-sauqi ilal khauf wal jaza, dan tergiring untuk khawatir dan putus asa. Kama qala ta'ala, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Sungguhnya semua manusia itu tercipta halu'a. Semua manusia itu kodratnya, gawan bayini, itu halu'a, penuh dengan keluh kesah. Apapun dikeluhkan. Makan dikeluhkan, tempat tidur dikeluhkan, bangun ngeluh, tidur ngeluh, istirahat ngeluh, makan ngeluh, minum ngeluh, lapar apalagi. Khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a, kalau dia tertimpa yakni sesuatu yang jelek, dia itu halu', ngeluh, putus asa. Wa idza massahul khairu, dan apabila tertimpa mendapatkan kesenangan, manu'a, dia kikir, dia pelit. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Sehingga salah satu di antara salafun salih, tatkala didatangi oleh orang yang ngeluh tentang kondisinya, mengeluhkan istrinya, mengeluhkan anaknya, mengeluhkan ekonominya, mengeluhkan kondisinya, begitu ya. Maka ditanya, yani sang alim tadi dengan kearifannya bertanya, "Akhi, kamu sholat?" "Lah iya ya Imam, saya sholat, rajin sholat." "Kamu itu belum sholat kalau begitu." "Lu kenapa?" "Kalau seandainya kamu sholat, kamu gak akan ngeluh." Lalu beliau membaca firman Allah ini, "Innal insana khuliqa halu'a
idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin, kecuali orang-orang yang salat. Berarti orang yang salatnya benar, orang yang salatnya beres, maka dia enggak akan pelit, dia enggak akan berkeluh kesah, karena dia tahu dia itu apa yang dia lakukan dalam dia menghadapi kehidupan di alam yang fana ini. Taib. Fal jibillatun nafsiyatu idzan qada laha sahibuha walladatil ham fi qalbih. Yani tabiat dasar jiwa ini apabila dituruti oleh orangnya, dituruti aja, gak dilawan, gak diprotes, gak dikendalikan, maka akan menimbulkan kegalauan dalam hati. Di antara sebab-sebab kegalauan jiwa juga waswasatus syaitan wa tazzinu. Yani waswasnya syaitan, waswas dari syaitan dan godaan dari syaitan. Wa jalbuhu bi khailihi wa rajilihi targhiban wa targhiba. Dan setan itu nyeret dia dengan segala kekuatannya, pasukan berkudanya dan pasukan jalan kakinya, untuk nakut-nakuti dan untuk membuat orang itu senang. Kama qala ta'ala, yani kama qala subhanahu wa ta'ala, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Demikianlah itu adalah syaitan yang membuat takut para wali-walinya. Qala ahlul ilm, yani orang-orangnya, teman-temannya. Qala ahlul ilm, berkata para ulama bitafsir tentang tafsir ayat ini, yukhawwifukum bi awliyaihi litakhafuhum. Setan itu membuat kalian, menakut-nakuti kalian dengan teman-temannya setan. Setan dari bangsa manusia, litakhafuhum, supaya kalian takut kepada mereka. Wa qala ta'ala, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan pada kalian kefakiran. Setan ikut nakut-nakuti kalian jadi orang fakir, nakut-nakuti kalian jadi orang miskin. Wa ya'murukum bil fahsya, dan nakut-nakuti dan memerintahkan kalian untuk berbuat perbuatan yang keji. Fi ayatin ukhar, dalam ayat-ayat yang lain, takshifud dawral khafiyya lisyaitanir rajim, yang membongkar peran yang tersembunyi dari setan yang terkutuk. Fi ihdatsil humumi wal humum, fi ihdath al humumi wal humum, untuk menimbulkan, menciptakan, memunculkan kegalauan dalam hati. Dan ini harus dikendalikan, ikhwatiddin azanillahu wa iyyakum. Sebenarnya apa yang kita galaukan? Apa yang kita sedihkan? Ini apa yang kemudian kita pikirkan? Masa depan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan masih menjadi rahasia kehidupan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tugas kita itu menjalankan, yani tugas dengan sebaik-baiknya. Semuanya sudah dikodratkan. Rizki sudah dikodratkan. Jodoh sudah dikodratkan. Hidup dan mati sudah dikodratkan. Yani kemewahan dan kemiskinan hidup sudah dikodratkan. Semua sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta. Semua sudah tertulis, semua sudah tertata. Kita ini tinggal jalani dan tidak mungkin bisa keluar dari garis takdir. Masalahnya hanya kita itu enggak tahu takdir kita. Kita itu tidak mengetahui takdir kita. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha secara maksimal. Tugas kita hanyalah 2, usaha maksimal lalu menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza 'amila al-'abdu 'amalan an yatqinahu." Allah itu pengen, Allah itu senang banget kepada seorang hamba apabila beraktivitas, aktivitas yang maksimal, aktivitas yang profesional. Kalau memang kerjanya maksimal, ibadahnya maksimal, semuanya dikerjakan secara maksimal sesuai dengan aturan, yakni keprofesionalan dalam tugas tersebut. Selanjutnya serahkan urusan itu kepada yakni Allah Subhanahu wa taala. Memaksimalkan usaha tidak melebihi 10% dari hasil. Semuanya adalah karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Digalaukan, kalau memang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Tidak digalaukan, kalau memang itu terjadi maka pasti akan
terjadi. Kalau kita memahami hakikat kehidupan ini, maka kita akan anteng di dalam menghadapi kehidupan. Kenapa? Kenapa kita galau dalam suatu perkara yang sudah dikodratkan pasti akan terjadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa minha al-istirsalu fil khawatir. Nuruti bayangan-bayangan kehidupan. Pikiran yang ngelantur kemana-mana. Bayangan kehidupan yang ngelantur kemana-mana. Dituruti aja. Dituruti. Tidak dikendalikan. Fatabi'atul mar'i jawalanul khawatir fi nafsihi. Tabiatnya manusia itu perasaannya. Bayangan-bayangan kehidupannya itu selalu nerawang kemana-mana. Jawalan, nerawang, yani kemana-mana. Wa man lam yuhsin hirasata khawatirihi. Barang siapa yang tidak mampu bagus mengendalikan, menjaga perasaannya, menjaga pikirannya yang lantur, jarrahul khatiru ba'dal khatir ila fikratin tastaqirru fi nafsihi. Maka pikiran demi pikiran, bayangan demi bayangan, itu akan menjadi satu pemikiran yang menancap dalam jiwanya, yang itu yantuju minhal hammu wal gham, akan menimbulkan kesedihan. Orang ya ikhwan, merenung itu boleh, mikir itu boleh, tapi mikir untuk menata arah kehidupan yang akan datang. Orang tidak punya arah juga salah. Orang tidak punya pikiran ke depan juga salah. Orang itu sudah mikirkan. Jadi orang itu sudah dipikirkan. Sudah mau kemana. Dari mulai sekarang antum misalkan sudah mikir, saya ini lemah dalam hafalan. Tapi insya Allah agak bisa kalau telaah. Kalau telaah ilmiah. Maka nanti saya akan lanjut ke fakultas sekolah yang tidak banyak mengandalkan hafalan, tapi banyak mengandalkan telaah dan analisis. Sudah mulai diarahkan, sudah mulai dipikir. Hidup itu tidak bisa ya kawan kayak air mengalir. Hidup itu tidak bisa kayak roda ngelinding. Saya hidup kayak roda saat ngelinding. Iya nih masuk ke garasi, dan masuk ke peceren. Ngelindingnya masuk ke tempat sampah. Gak karu-karuan. Harus ada kendali. Dipikirkan dari mana. Dari mana kita akan melangkah, kemana kita akan menuju. Kaki kita sekarang ada di bumi. Pikiran kita, cita-cita ada di langit. Kita pikirkan tahapan demi tahapan untuk menuju ke sana. Tahapan demi tahapan ini untuk menuju ke sana. Berjalan di atas kendali yang ada. Sudah mulai dipikirkan. Tapi pikiran yang terkendali. Bukan pikiran dan bayangan yang tanpa kendali. Karena pikiran dan bayangan yang tanpa kendali itu hanya akan melahirkan kegalauan, melahirkan kekhawatiran. Segala sesuatu dipikir dengan pikiran yang khawatir dan khawatir. Akhirnya menjadi hammu wal gham. Akhirnya menjadi alhammu wal gham. Yani masalah hidup itu adalah satu kepastian. Yang perlu adalah bagaimana kita menghadapi masalah tersebut. Wa minha dha'ful iman wa qillatul yaqin. Di antara yang menimbulkan kegalauan hidup juga adalah lemahnya iman dan sedikitnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li ghalabatil ma'asi wa kathratiha, karena banyaknya kemaksiatan yang dia lakukan. Wa man dha'afa imanuhu wa qalla yaqinuhu, barang siapa yang imannya lemah dan keyakinannya lemah, sara 'urdatan lisihamil humum, maka dia akan jadi sasaran panah kegalauan. Fa idza syakka fuadahu wahidun minha qatalah. Dan apabila salah satu dari kegalauan itu merasuk ke dalam hatinya, membuat goncang jiwanya, qatalahu, pasti akan membunuhnya. Lirukunihi ila nafsihi wa nisyanihi li rabbih, karena dia hanya pasrah pada dirinya dan lupa kepada sang penciptanya. Manusia itu ikhwan bidin azanillahu alaikum, tercipta dalam kondisi yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu lemah. Wis lemah, zalim, jahul, zalim, bodoh. Sudah gitu halu, sifat dasar manusia itu semuanya jelek. Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebut manusia itu dha'ifa, zaluman, jahula, halu'a, yani jazua,
yani manu'a, gitu semuanya sifat-sifat semacam itu. Kalau kemudian orang itu tidak mampu mengendalikan sifat dasarnya yang jelek itu, dia hidup akan selalu dalam kesusahan. Dia hidup akan selalu dalam kegalauan. Salah satunya yang paling bisa dilakukan adalah menguatkan keyakinan bahwasanya kita mempunyai Allah yang maha kuasa. Kita mempunyai sumber kekuatan yang tidak bisa dihadang kekuatannya. Maka mendekatlah kepada Allah sang maha pemilik kekuasaan, sang maha pemilik penciptaan. Ini kekuatan. Lah, masalahnya orang itu menjadi pede dalam tanda kutip, mengendalikan urusannya kepada Allah kalau dianya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan iman, dekat dengan amal soleh, dekat dengan amal-amal kebajikan, dia menjadi pede bahwasanya dia itu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian dia adalah orang yang jauh dengan Sang Pencipta, mengendalikan kekuatan dirinya, tidak ada ikatan batin antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kegalauan demi kegalauan, kegundahan dan kesusahan akan selalu mengiringi kehidupannya. Wa minha takathurul fitan. Banyaknya fitnah, banyaknya ujian dan malapetaka kehidupan. Fal fitanul musabbihat wal mumassiyat. Fitnah-fitnah yang muncul di pagi hari dan di sore hari. Tuz'ijun nafsa wa tubalbil khawatiraha. Mengacaukan jiwa dan mengguncangkan pikiran. Wa tuqaddiru afkaraha. Mengeruhkan pikirannya. Fayujraful abdu bil hammi wara'aha. Maka akhirnya seorang hamba terpaksa terperosok ke dalam kegalauan. Fayasirul halimu hayrana bi ahdatiha. Orang yang lembut pun akan menjadi bingung dengan kejadian-kejadian tersebut. Wa minha qillatul ma'rifah bil ilalin nafsiyah wal afatil qalbiyah. Di antaranya juga para hadirin azanillahu wa iyyakum adalah kurang mengetahui penyakit-penyakit jiwa dan cacat-cacat kalbu, penyakit-penyakit kalbu. Mimma yuq'idul 'abda 'anil ihtida'i ila sabili daf'iha. Yang menjadikan seorang hamba itu tidak mampu, aq'ada yuq'id itu menjadikan dia duduk, tidak mampu bergerak, tidak mampu berusaha. Menjadikan dia tidak mampu untuk mengetahui jalan bagaimana cara menolaknya, bagaimana cara menghilangkannya. Fatahuffuhu musabbibatul humum. Akhirnya berbagai sebab dia galau itu meliputinya. Fala yuhitu ilman biha, dia tidak mengetahuinya. Wala yantabihu ila khatariha, dia tidak sadar terhadap bahayanya. Hatta ta'mal fi nafsihi amalaha. Akhirnya kegalauan itu mengendalikan jiwanya dalam amal perbuatannya. Fal qulubu tatafawatu fil hammi wal ghammi tafawutan katsira. Hati manusia itu beragam, bertingkat-tingkat dalam kegalauan dan kegundahannya. Bihasabi ma fiha minal imani wal isyan. Tergantung yani iman dan maksiatnya. Wal quwwah wal dha'af, kuat dan lemahnya. Kama qala Ibnu Qayyim fi Bada'i' al-Fawaid. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Bada'i' al-Fawaid. Kitab ini beda dengan Kitabul Fawaid. Kitabul Fawaid itu 1 jilid, Kitabul Bada'i' itu 4 jilid, Bada'i' Fawaid. Tapi kedua-duanya itu kitab fawaid. Yani kitab-kitab ya ikhwan, para ulama itu rata-rata mempunyai Kitabul Fawaid. Yani kitab yang ditulis untuk merekam semua hasil pikirannya. Saat nyantai, terlintas pikiran, ditulis. Saat mikir apa, tiba-tiba terlintas apa, ditulis. Jadi akhirnya nggak urut, ngaco ngalor ngidul. Semua yang ada di dalamnya kepingin nulis, kepingin nulis tafsir, kepingin nulis apa, semuanya ditulis. Hasil, jadi itu adalah hasil rekaman pikiran seorang alim. Beliau mempunyai 2 kitab, Kitabul Fawaid dan kitab Bada'i' al-Fawaid. Di antara juga kitab-kitab semacam itu yang ditusun oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau beri judul kitabnya dengan Saidul Khatir, tangkapan pikiran. Said buruan, hasil buruan dari pikiran.
Dan kitab jenis-jenis itu yang paling panjang dan yang paling besar adalah kitabnya Imam Ibnu Aqil Al-Hambali. Imam Ibnu Aqil, bukan Ibnu Aqil An-Nahwi, Ibnu Aqil Usuli Faqih Hambali. Jadi beliau mempunyai satu kitab besar. Ana sampai sekarang belum tahu wujudnya, tapi begitu diceritakan oleh para ulama, yani kitabnya beragam, macam-macam gitu. Beliau beri judul Kitabul Funun, kitab berbagai macam ragam ilmu. Semua yang ada di pikiran beliau dimasukkan dalam kitab tersebut. Ya, ada tafsirnya, ada hadisnya, ada fikihnya, ada bahasanya, ada ininya, ada itunya, dan berbagai macam semua ilmu-ilmu yang terlintas dalam pikirannya. Kitab itu, Kitabul Funun itu sampai mencapai 800 jilid. Nah, sampai sekarang ana belum tahu wujudnya kitab itu. Dan kayaknya memang belum dicetak. Nah, wa ma ja'alallahu 'azza wa jalla da'an illa wa lahu dawa. Padahal tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Kama sahhat bihil akhbaru anin nabiyil mukhtar. Sebagaimana hal ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal hammu da'un minal adwa. Kegalauan, kegundahan, kesedihan, keruhnya pikiran itu adalah penyakit, salah satu jenis penyakit. Wabil Qur'ani was sunnati wa tajarubil umam bihamdillah dawa'ud da. Dan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan pengalaman dari umat-umat yang terdahulu, alhamdulillah ada obat dari penyakit tersebut. Wa majmu'u ma yultaqatu min hadza wa dzaq. Dan kesimpulan yang diambil dari ini dan itu, takrir menetapkan, menyimpulkan anna lil ham naw'aini minal adwiyah. Bahwasanya kegalauan jiwa, kegalauan pikiran, sedihnya perasaan, keruhnya kehidupan, itu ada dua macam obat, ada dua resep obat. Ahaduhuma, yang pertama, al-adwiyatus syar'iyyah al-mausufah fi khitabis syara', obat syar'i yang diterangkan, yang dijelaskan dalam lafaz-lafaz syariat dalam Al-Quran dan Sunnah. Wal akhar, yang kedua, al-adwiyah al-qadariyah, yakni obat-obat qadari, obat-obat yang dihasilkan fi lisanil umam, yang diterangkan dalam keterangan umat-umat yang terdahulu. Semua obat ya akhwan, semua penyakit obatnya itu ada dua. Ada ad-dawa asy-syar'i, ada dawa al-kaunil qadari. Ada obat syar'i, secara syar'i, dijelaskan oleh Al-Qur'an, dijelaskan oleh As-Sunnah. Ada obat yang dihasilkan dari hasil penelitian, uji coba, yakni pengetahuan. Itu dawa kauni qadari. Dawa kauni qadari. Nah, baik itu penyakit fisik maupun itu penyakit hati. Maupun itu penyakit hati. Orang itu kalau limbung, linglung, stres, bingung, galau, ada obat-obat syar'i. Kayak iman, amal soleh, berzikir, mendekat kepada Al-Quran, itu obat-obat syar'i. Ada obat-obat kauni qadari, obat-obat hasil hipotesa, hasil penelitian, hasil pengalaman hidup. Itu yang dilakukan oleh para dokter-dokter psikologi, dokter-dokter jiwa. Sehingga ada yang di rumah sakit jiwa, ada rumah sakit gila, ada rumah sakit ini, ada rumah sakit itu. Yani ada dokter-dokter yang semacam itu. Itu obat hati. Obat fisik juga begitu. Obat fisik juga begitu. Penyakit perut misalkan. Ada cara-cara syar'i, ruqyah misalkan. Madu, itu cara-cara syar'i. Ada cara-cara kauni qadari. Cara-cara kauni qadari itu yang dilakukan, yang dihasilkan, yang ditemukan, yang dipelajari oleh para dokter dengan semua mazhabnya. Baik, yakni dokter mazhab Cina, apa namanya itu? Akupuntur. Akupuntur itu kan dokter mazhab Cina.
Atau dokter mazhab Jawa, dokter herbal yang kuno-kuno itu. Atau kedokteran Tibbun Nabawi. Atau kedokteran modern yang ada di rumah sakit itu. Semua adalah dawa kauni qadari. Dan dua-duanya sah. Yang terbaik adalah menggabungkan antara keduanya. Menggunakan cara ini, menggunakan cara itu. Mengandalkan dawa kauni qadari tanpa dawa syar'i. Ada titik kelemahan. Mengandalkan yang satunya juga ada titik kelemahannya. Nah, wal ityanu ala jumhuriha ma'aqarriha bil adillah yahtaju ila waqtin tawil. Tapi kalau membahas semuanya, membahas mayoritasnya, untuk kita bahas dengan dalil-dalilnya itu butuh waktu yang panjang. Lakin nasrudu minha hahuna ma yuntafa'u bihi ilahin. Tapi kita paparkan sekilas di sini yang semoga bisa diambil manfaatnya kapanpun nanti. Maksudnya beliau ingin mengatakan, lah obat-obat kegalauan jiwa itu apa? Panjang kalau dibahas. Apalagi dibahas dalil-dalil panjang, kata beliau. Gak waktunya sekarang untuk membahasnya. Yang penting ini. Kenapa? Sebenarnya kitab ini bukan untuk bahas masalah kegalauan jiwa secara umum. Beliau inginnya adalah bahas tentang humum talib ilm. Tapi dibahas dulu secara muqaddimah tentang apa? Tentang masalah ham wal gham secara umum. Faminal adwiyati syar'iyyah. Dan di antara obat-obat syar'i untuk menghilangkan kegalauan jiwa adalah tauhid. Adalah at-tauhid. Kenapa? Karena orang itu kalau tauhidnya kuat kepada Allah, dia sadar bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Ini kuat tentang qada dan qadar. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatannya Allah akan menjadikan dia tenang. Wa tanzihur rabbi 'anil dzulm. Mensucikan Allah dari kezaliman. Maksudnya, orang itu kalau sadar Allah itu enggak pernah berbuat zalim kepada hambanya, dia akan ayem, akan tenang dalam menghadapi hidup. Bahwasanya kalau dia dapat kenikmatan, tenang, enggak mikir ya kawan. Orang itu kalau enggak ada kendali Sang Pencipta, tatkala senang susah, tatkala susah tambah susah. Tatkala dia berada di puncak jabatan, tatkala dia kaya, tatkala dia sehat, itu sedih. Jangan-jangan besok sakit, jangan-jangan besok di PHK, jangan-jangan besok bangkrut, jangan-jangan gitu. Jangan terus, jangan tewel, jangan opo. Itu tatkala dia senang. Ada galau dalam jiwa karena dia bayangkan selalu. Bayangan-bayangan itu muncul. Apalagi kalau pas susah beneran. Kenapa? Tidak ada kendali batin. Tidak ada kendali jiwa. Hidup ini ya kawan, raga itu gak punya kekuatan apa-apa. Raga itu gak punya kekuatan apa-apa. Kekuatan manusia itu hidup pada jiwanya. Jiwanya kuat, dia akan kuat. Jiwanya lemah, fisiknya sekuat apapun dia mudah untuk tumbang. Maka dan jiwa itu kuat apabila punya kendali yang kuat dengan pemilik kekuatan. Punya kendali yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin itu kondisi apapun itu nyantai menghadapi hidup. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. In asabathu sarra'u syakar fa huwa khairul lah. Wa in asabathu dharra'u sabar fa huwa khairul lah. Wa dzalika la yakunu illa lil mu'min. Alangkah mengherankannya perkara seorang mukmin. Tatkala senang syukur, tatkala sedih gitu ya, sabar, dan semuanya baik bagi dia, dan itu tidak mungkin didapatkan kecuali oleh orang yang beriman. Maka jangan pernah membayangkan Allah itu berbuat zalim. Apapun yang terjadi bukan karena kezaliman Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, sesusah apapun, seberat apapun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dakwah beliau di kota Mekah dalam kondisi yang sangat sulit. Dalam kondisi yang amat sangat sulit. Tatkala istrinya tercinta Khadijah sudah meninggal dunia. Disusul dengan pamannya 3 hari kemudian meninggal dunia. Maka sandaran dakwah dunianya hilang. Sandaran dakwahnya Rasulullah SAW di dunia hilang.
Orang-orang kafir semakin semena-mena. Orang-orang kafir semakin tidak punya adab, tidak punya hormat sama sekali. Akhirnya Rasulullah SAW mencari lahan dakwah lain. Lahan dakwah yang terdekat dari Mekah tatkala itu adalah Taif. Berangkatlah Rasulullah SAW ke Taif. Ini ke negeri Taif. Antum tahu singkat cerita ternyata ditolak oleh orang Taif, bahkan dilempari batu. Dalam kondisi hati yang terpuruk. Dalam kondisi hati yang sangat galau. Dalam kondisi fisik yang sakit, terlempari batu oleh orang-orang Taif. Yang lempari bukan para tokohnya, tapi para budak dan anak-anaknya dan kaum wanitanya. Kaki beliau tatkala itu sakit, peluknya terluka. Beliau balik ke kota Mekah. Di pinggir kota Mekah, beliau bingung. Apa yang harus dilakukan? Masuk kota Mekah, akan kembali pada menghadapi masa lalunya. Kalau mau keluar dari Mekah, keluar kemana? Karena dari kota Mekah tidak ada tempat lain kecuali Taif. Jangan bicara Yathrib. Yathrib itu 450 kilo dari Medina, dari Mekah. Dan zaman itu 450 kilo itu perjalanan yang sangat jauh. Jadi maka beliau duduk di bawah pohon korma. Lalu beliau mengucapkan kalimat agung. Salah satunya adalah, Ya Rabb, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, jika semua yang aku alami ini bukan karena engkau marah kepadaku ya Allah, fala ubali, saya enggak peduli. Apapun yang terjadi pada diriku, yang penting engkau itu tidak marah kepadaku. Walakin afiyataka ausaulana. Tapi ya Allah, pertolonganmu, bantuanmu, rahmatmu sangat luas untuk meliputi diriku. Tenang ya kawan, hidup itu. Kondisi setepuruk apapun, tenang dalam menghadapi kehidupan. Karena yakin Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Semua yang terjadi itulah yang terbaik untuk kita menurut Allah. Yakini itu dalam hidup. Jika Anda insan bertakwa, maka apapun yang terjadi pada diri dan keluarga kita, itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Meskipun dalam pikiran pendek manusia itu jelek. Tidak semua yang kita pandang baik itu baik menurut Allah. Tidak semua yang kita pandang jelek itu jelek menurut Allah. Terkadang kebalik, dan Allah melakukan apa yang terbaik untuk kita menurut Allah jika kita insan yang bertakwa. Maka yang paling inti dalam hidup itu adalah mendekat kepada pemilik kekuatan mutlak. Mendekat kepada pemilik kebahagiaan. Setelah itu pasrahkan urusan kepadanya. Yakini kita punya kekuatan besar. Yakini bahwasanya Allah itu tidak pernah berbuat zalim pada siapapun. Wa'tiraful 'abdi bitafritihi, mengakui kalau dia banyak dosa, banyak lalai. Karena dengan itu dia akan banyak bertobat kepadanya. Dan dengan dia bertobat, dia akan mendekat kepadanya. Dan kalau mendekat kepadanya, maka pertolongan Allah pun akan datang. Wa tawassuluhu ilallahi bi asma'ihil husna wa sifatihil 'ula. Dan bertawassul kepada Allah dalam doa dengan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang tinggi. Wasti'anatuhu bihi wa tawakkuluhu alaihi wa raja'uhu iya. Mohon pertolongan kepadanya, bertawakal kepadanya, berharap kepadanya. Masalah ini ya, kalau kita bahas satu demi satu panjang. Makanya saya minta mengatakan sudah dibahas dibuat judul-judulnya aja. Saya pun ngikuti beliau, dibuat judul-judulnya aja, enggak perlu dibahas. Karena panjang kalau dibahas. Warrata'u fi riyadil Qur'an. Warrata'u fi riyadil Qur'an, menikmati taman-taman Al-Qur'an. Membaca, mentadaburi, merenungi maknanya. Dan membaca Al-Qur'an itu ya ikhwan ada dua. Dan itulah membaca Al-Qur'an yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang munafik dengan firman-Nya,
Yani yatlunahu haqqa tilawati. Mereka itu tidak membaca Al-Qur'an dengan benar-benar baca. Apa itu benar-benar baca? Benar-benar baca itu adalah lisannya membaca hurufnya, hatinya merenungi maknanya. Lisannya membaca huruf-hurufnya, lafaz-lafaznya, hatinya merenungi maknanya. Kalau itu mampu kita lakukan dengan langsung membaca, maka itu yang terbaik. Kalau tidak, maka lakukan dua cara. Membaca Al-Quran itu dipisah untuk orang-orang kayak kita yang baca langsung faham makna dan kandungannya. Itu kayaknya kok belum nyampe pada makom itu. Belum nyampe pada makom itu. Kalau begitu, lakukan baca Quran dengan dua cara. Satu, ada waktu untuk membaca, sekedar baca, meskipun gak paham maknanya. Dan itu mendapatkan pahala agung. Yani itu mendapatkan pahala agung. Membaca huruf-huruf Al-Quranul Karim. Man qara'a kitab Allah falahu bikulli harfin hasanah. Barang saya membaca kitab Allah, maka dia mendapatkan yani per hurufnya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan berbalas 10 kali pahala. Wala taqulanna alif lam mim harf, jangan kamu menyangka, jangan kamu katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Rasulullah membuat contoh dengan alif lam mim karena kalimat itu tidak bisa dipastikan maknanya apa. Seakan-akan Rasulullah mengatakan meskipun kamu enggak paham maknanya, tetap dibaca karena itu keutamaannya agung. Tapi baca Al-Quran dengan model semacam ini aja, itu sebenarnya baca Quran yang salah. Dalam tanda kutip. Karena baca Quran model semacam itu adalah baca Quran tidak mendapatkan tujuan diturunkannya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran itu kan tujuannya liyadabbaru ayatih. Supaya orang-orang yang beriman yang baca Al-Quran itu mampu yadabbaru ayati, mentadaburi ayat-ayatnya. Mentadaburi ayat-ayatnya. Makanya kan Rasulullah SAW itu kalau baca Quran, kalau melewati ayat surga, senyum, minta surga. Melewati ayat neraka, sedih, mohon perlindungan dari neraka. Kenapa? Ya karena bacanya sambil tadabbur. Merenungi maknanya, memahami maknanya. Tapi kalau kita kelas-kelasnya itu nggak mampu, lakukan yang kedua, yaitu ada waktu untuk bacaan tadabbur. Apa itu? Baca, jadi waktu ya, misalkan ba'da subuh itu bacanya baca qiraah, baca tilawah biasa, yang semacam yang sering kita lakukan. Misalkan yang ba'da maghrib atau kapan lah waktu yang lain terserah. Itu ada waktu untuk bacaan tadabbur. Bacanya itu alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sandingi dengan tafsir. Jangan tafsir Ibnu Katsir apalagi tafsir Tabari. Tafsir yang terpendek. Tafsir yang teringan. Enggak mudeng juga Ustaz, sandingi dengan terjemah. Alif lam mim itu adalah kitab yang tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan makna itu yang kita renungi, difahami, ditadaburi, begitu. Sehingga ayat-ayat yang kita baca itu kita faham maknanya. Ayat-ayat yang kita baca itu kita mudeng artinya, faham, gitu ya. Tapi kelas-kelas kita kalau bacanya pakai tadabbur itu setahun gak khatam. Makanya ada qiraah sekedar membaca, ada qiraah untuk qiraah tadabbur, memahami. Dan itu makna warrata'u fi riyadil Qur'an. Menikmati taman-taman Al-Qur'anul Karim. Taman-taman Al-Qur'anul Karim. Wal istighfar wat taubah, istighfar dan taubat kepadanya. Wal jihad was salat, jihad dan salat. Wal bara'atu minal hauli wal quwwah,
berlepas diri dari kekuatan. Kita merasa tidak punya kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Tidak punya kekuatan sama sekali kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal iman wal amalus saleh, iman dan amal saleh. Wad du'a. Kenapa ya kawan? Orang itu kalau iman dan amal saleh kan janjinya Allah Subhanahu wa taala akan diberi kehidupan yang thayyibah. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang iman dan amal saleh laki-laki maupun perempuan, maka janjinya Allah Subhanahu wa taala falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami berikan dia kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang sentosa, nyanyi tentrem, nyaman, nyanyi bahagia, sentosa, begitu, tanpa gundah, tanpa galau, tanpa keruhnya banyak masalah. Hayatan thayyibah. Kenapa? Karena iman dan amal saleh. Wad du'a wal dzikr, berdoa dan berzikir kepadanya. Wa jam'un nafsi ala ma yanfa'. Jadi dan menguatkan, mengumpulkan kekuatan jiwa untuk berbuat yang manfaat, yang ada manfaatnya. Wa adamut tasyahuli bima fat. Wa adamut tasyahuli bima fat, dan tidak menyibukkan diri bima fata, dengan apa yang telah lalu. Jangan ya kawan terkungkung, terpenjara dengan sejarah masa lalu. Yang lalu jadikan sebagai pengalaman hidup untuk menyongsong waktu yang akan datang. Orang ingat masa lalu itu ada dua. Orang ingat masa lalu itu ada dua. Ada orang ingat masa lalu untuk melejitkan kemampuan diri, kemuliaan diri di waktu yang akan datang. Dan ini adalah kebaikan. Dan ini adalah kebaikan. Diingat masa lalunya. Dulu begini, dulu begini, dulu begini. Untuk kalau memang itu kebaikan ditingkatkan. Kalau memang itu kejelekan ditinggalkan. Untuk menuju kepada kebahagiaan, kehidupan yang lebih baik. Tiap kali mau berbuat maksiat, dia pikir saya sudah terlalu banyak maksiat. Saya sudah begini, saya sudah begitu, saya sudah begitu. Itu adalah ingat masa lalu yang baik. Dan terkadang ingat masa lalu kalau memang itu nikmat. Maksiat itu ya kawan kadang-kadang menjadi kenikmatan setelah ditobati kalau cara berpikirnya semacam itu. Tapi kalau kemudian dibalik, masa lalu yang jelek itu menjadikan dia terpuruk. Masa lalu itu menjadikan dia lemes, menjadikan dia terpuruk, menjadikan dia lemah. Maka itu yang dikatakan oleh beliau adamut tasyahuli bima fata. Nah, semua orang mesti mengalami masa-masa dan pasti itu ada cita-cita yang gak nyampai. Kemudian hari ini kita hidup dengan sisa-sisa kekuatan masa lalu. Jangan terlalu banyak ngomong seandainya dulu. Seandainya dulu. Memangnya apa seandainya dulu? Ini lakukan, ingat masa lalu untuk melejitkan kemampuan diri. Ambil pelajaran dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu masuk Islam di awal tahun ke-7. Enggak terlalu jauh dari peristiwa Khaybar. Dan teman-teman Khaybar terjadi pada tahun ke-7 bulan Muharram. Insyaallah kalau enggak salah. Kalau enggak salah ini ya. Kalau enggak salah berarti benar. Tapi beliau berarti menyertai kehidupan Rasulullah SAW cuma 4 tahun. 4 tahun lebih dikit. 7, 8, 9, 10. Kan Rasulullah SAW meninggal dunia di awal tahun 11. Tapi beliau sadar diri. Abu Hurairah itu sangat amat sadar. Beliau tidak masuk jajaran as-sabiqunal awwalun. Beliau amat sangat sadar. Beliau tidak masuk orang-orang yang pertama kali nyertai kehidupan Rasulullah SAW. Maka masa lalu yang telah yang telah lalu itu gak kemudian direnungi, seandainya saya dulu masuk Islam pada waktu masih di Mekah. Seandainya. Memang kalau seandainya itu mau diapain? Tapi beliau dengan kondisi yang sekarang melejitkan kemampuan diri
Sehingga jadilah dia Abu Hurairah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat itu periwayatan hadisnya enggak sama. Ada yang sedikit, ada yang sedengan, ada yang banyak. Yang dianggap banyak itu kalau riwayat hadisnya di atas 1000 dan itu cuma 7. Yang paling utama adalah Abu Hurairah. Kata sebagian ahli ilm, kata sebagian para ulama tatkala mengumpulkan 7 orang itu, mereka mengatakan sab'um minas sahabi fawqal alfi qad naqalu minal hadithi anil mukhtari khairi mudhari. Ada 7 sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW di atas 1000. Siapa mereka? Abu Hurairah, Sa'dun, Jabirun, Anasu, Siddiqatun, wa Ibnu Abbas kadza Ibnu Umar. Abu Hurairah, Sa'ad siapa ini? Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan Al-Hudri, Abu Sa'id Al-Hudri. Jabir bin Abdullah Al-Ansari, yani Anas bin Malik. Siddiqah Aisyah, yani wa Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas kada Ibnu Umar. Demikian juga Abdullah Ibnu Umar. Abu Hurairah, Sa'dun, Jabirun, Anasu, Siddiqatun, wa Ibnu Abbas kada Ibnu Umar. Yani begitu ya akhwan. Makanya antum yang sudah ngerti ngaji, sudah kadung tua, sudah kadung punya cucu itu, janganlah ngomong duh seandainya. Kalau kenapa ngomong duh seandainya? Kondisi yang sekarang, lejitkan kemampuan diri, insya Allah menggapai apa yang diinginkan. Tidak semua ulama itu belajar dari kecil ya akhwan. Tidak semua ulama belajar dari kecil. Ada sebagian ulama itu mulai ngerti ngaji, wis sudah gede, sudah tua dalam tanda kutip. Bahkan salah satu di antara keajaiban ulama-ulama Syafi'i adalah Imamul Qaffal, As-Syasi Sahir. Al-Imamul Qaffal itu salah satu ashabul wujuh. Jadi salah satu orang-orang yang pendapatnya amat sangat diperhitungkan dalam fikih Syafi'iyah. Beliau itu Al-Qaffal itu mulai ngerti ngaji, mulai belajar di umur 35. Mulai belajar mubtada' khobar, mulai belajar mukhtarat di umur 35. Tapi beliau menjadi beliau. Ustaz, itu kan masa lalu. Itu kan masa lalu. Khair, masa lalu. Kenal Abu Ishaq Al-Huwaini? Murid nomor 1 Syekhul Albani dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis. Al-Imam Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini rahimahullah, hafizahullah taala. Beliau itu ngerti ngaji pasca lulus kuliah. Ngerti ngaji setelah lulus kuliah. Beliau itu sekolah dari kecil, sekolah umum. Di SMP, SMA gitu ya. Terus kuliah ngambil jurusan bahasa sastra Perancis. Ini S1-nya itu jurusan sastra bahasa Perancis. Ya karena lulusan bahasa Perancis dan beliau orang Mesir, akhirnya yang menjadi presenter radio, presenter TV gitu. Karena nguasai bahasa asing. Jadi nguasai bahasa asing. Sampai suatu ketika beliau sholat ditegur oleh orang. Karena sholatnya enggak benar. Wis tuwek, gak iso sholat. Ini sing negur itu. Yang ditegur sama orang tua gitu. Ya karena dia sudah umur-umur, berarti kan lulus kuliah kan umur-umur 24-an toh. 24, 25 itu lulus kuliah. Dan sudah jadi presenter radio, sudah jadi presenter TV. Berarti kan umurnya 30-an sudah. Sudah di umur 30-an. Lah, sholat gak bener, ditegur sama orang. Tauwe, becus sholatnya. Akhirnya sedih gitu hatinya. Akhirnya dia kepingin untuk belajar tata cara sholat yang benar. Ke pasar, beliau ke pasar. Ke pasar, takdir Allah baik, sangat mulia. Rahmat Allah sangat agung pada Abu Ishaq Al-Huwaini. Tatkala di pasar, mata beliau tertuju kepada kitab Sifat Salat Nabi Syekhul Albani rahimahullah.
Dan itu pertama kali kenal kitab-kitab syariat. Kita mau poin, diambil. Dilihat buku-buku buka, dibeli. Yang dia nggak kenal Albani itu siapa nggak kenal. Siapa itu Albani? Nggak kenal. Dibawa pulang, sampai di rumah, dibaca, terpukau, masya Allah, lafaz-lafaznya semuanya hadis. Dari situlah beliau mulai perjalanannya menuntut ilmu. Saking kepinginnya ketemu dengan penulis kitab ini, beliau berangkat ke negeri Amman, ke Jordania, dan ketemu dengan Syekhul Albani, dan jadilah dia murid utamanya Syekhul Albani rahimahullah ta'ala. Beliau sekarang masih hidup di negeri Mesir. Beliau sekarang masih hidup. Itu namanya ya ikhwan, adamut tasyahul bimafat. Yang lalu jadikan lejitan acuan diri. Jangan katakan, duh seandainya, andai kata, jikalau. Ini. Antum itu ngerti ngaji, wis duwe anak mas. Jangan katakan, duh seandainya aku ngerti ngaji tatkala saya masih kayak anak saya. Mati yo. Gak mungkin, yang lalu itu sudah berlalu. Sekarang lakukan kemampuan diri. Lejitkan kemampuan diri dengan kemampuan yang ada. Ingat ya akhwan, sering saya katakan, ilmu itu warisan kenabian. Al ulama warathatul anbiya. Ulama itu warisan para nabi. Pewaris para nabi. Lah, ilmu itu warisan kenabian. Sebagaimana para nabi itu pilihan. Pilihan. Maka yang mewarisinya pun dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan andalkan kecerdasan. Andalkan kekuatan hafalan. Jangan andalkan kekuatan retorika. Semuanya tidak ada fungsinya jika Allah tidak memilih Anda untuk menjadi pengemban ilmu ini. Jika Allah tidak memilih antum untuk mengemban ilmu ini, semua itu nggak akan ada fungsinya. Tapi jika Allah memandang antum itu layak untuk dipilih menjadi pengemban ilmu syar'i, layak untuk dipilih menjadi yahmilu hadzal ilma min khalafin uduluhu, yang akan membawa ilmu ini per generasinya itu adalah orang-orang yang terpercaya darinya, maka Allah akan memilih antum meskipun dulu sekolah goblok. Kalau gitu aku goblok Ustaz. Itu dari sisi pilihan Allah. Dari sisi kita itu usaha maksimal. Jangan andalkan dari sisi yang lain. Dari sisi Allah, Allah itu melihat kita layak apa tidak. Tapi dari sisi kita itu usaha maksimal. Innallaha ahabba idza amilal abdu amalan an yutqinahu. Allah itu senang melihat kalau seorang hamba itu aktivitas yang maksimal. Maksimalkan kemampuan, mendekat kepada Sang Mencipta, Allah akan lihat layak apa tidak. Jika layak, maka Allah akan memilih kita menjadi salah satu di antara pengemban ilmu syar'i. Karena ya ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, yang menuntut ilmu itu banyak, tapi yang dipilih oleh Allah untuk mengemban ilmu syar'i ini sedikit. Jadilah kita orang-orang yang sedikit itu. Jadilah kita orang-orang yang sedikit itu. Ilmu itu semakin ke atas, semakin ke atas, semakin ke atas, semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit. Banyak orang berguguran di medan juang ini. Akan semakin sedikit, akan semakin sedikit, akan semakin sedikit. Ingat ceritanya Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin itu tatkala Syekh Abdurrahman Sa'di mulai membaca kitab Qawaid al-Usul kalangan Syekh siapa itu? Al-Futuhi atau siapa itu lupa. Kitab Qawaidul Usul itu kalau dalam dunia ilmu usul fikih di mazhab Hambali sudah kelas puncak. Jadi karena urut-urutan usul fikih itu kan pondasi, terus usul fikih halus sunnah, terus usul fikih tenanan, terus kaidah usul ini praktek usul fikih ke furu, praktek penerapan usul fikih kepada furu. Lah, pada waktu di level ini ya ikhwan, di level ini sudah banyak berguguran. Pada waktu masuk ke sini, pada level keempat itu awalnya banyak. Masuk kaidah pertama, gugur 1, masuk kaidah kedua, gugur 4,
Masuk kaidah ketiga, gugur 10. Yani, masuk kaidah-kaidah semakin ke belakangan berguguran satu demi satu berguguran. Tinggal satu orang. Dialah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang mengatamkan kitab itu di hadapan Syekh Sa'di cuma satu orang dari ratusan orang yang duduk di hadapan beliau. Sang katam cuma satu. Syekh Abdurrahman Sa'di senengnya syukur ono sing katam. Ini. Syukur banget ada satu yang sampai katam kitab itu di hadapan beliau, syukur banget. Saking senengnya Syekh Utsaimin dikasih apel. Apel itu satuku. Ini gak masalah apelnya itu ya, Ikhwan. Tapi katamnya itu loh. Katamnya. Makanya Ikhwan, antum kalau punya cita-cita menjadi seorang alim, pengajar ilmu, jangan pernah bercita-cita majelisnya semacam ini. Kalau suatu ketika nanti majelisnya semacam ini, alhamdulillah, sebenarnya ilmu itu ditalaki itu satu demi satu. Wallahi, kalau seandainya Syekh Abdurrahman Sa'di tidak punya murid kecuali Syekh Utsaimin tok, maka itu cukup sebagai kebanggaan. Seandainya Syekh bin Baz tidak punya murid kecuali Syekh Utsaimin tok, cukup itu sebagai sebuah kebanggaan. Ingat ya akhwan, Al-Imam Nafi', kenal Nafi'? Bukan Nafi' tonggoy sampean itu. Nafi' Maula Ibnu Umar, pewaris ilmunya Abdullah Ibnu Umar. Silsilah ilmu penduduk Madinah itu adalah di zaman sahabat, mazhab Madinah itu mazhab Zaid bin Thabit. Mazhab Zaid bin Thabit diwarisi oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, pewaris ilmu nomor satunya adalah Nafi'. Ada beberapa pewarisnya yang lain, tapi pewaris ilmu nomor satunya adalah Nafi'. Makanya kita kenal nama Nafi' an-Nafi' an Ibnu Umar, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nafi' Maula Ibnu Umar. Nafi' ini budak. Nafi' ini budak. Budaknya Abdullah bin Umar. Yang kemudian menjadi pewaris ilmunya. Setelah Abdullah bin Umar meninggal dunia, Nafi' yang naik menjadi alim. Tapi ya pinter-pinter uang, tapi kan mantan budak. Ya gimana gitu loh. Yani belajar ke mantan budak itu gimana gitu. Yani antum ya kawan, mantan gembel, mantan apa gitu. Kemudian jadi alim itu kan ya orang-orang yang mau belajar itu kan piye gitu loh. Yani, ya gimana gitu loh. Beliau duduk di Raudhah. Tidak ada satupun orang datang. Tidak ada satupun orang mau belajar. Satu-satunya orang yang belajar kepada Nafi' satu orang. Muridnya Nafi' itu hanya satu. Malik ibn Anas. Malik ibn Anas. Makanya Muwatta Malik itu penuh dengan dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Dan itu menjadi silsilah Zahabiyah penduduk Madinah. Kalau dalam ilmu hadis itu kan ada istilah silsilah Zahabiyah. Ini silsilah sanad emas. Sanad emas penduduk Madinah, silsilah Madinah adalah dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru ilmunya Nafi' dikenal seantero dunia lewat jalur Malik. Lewat jalur Malik. Lewat jalur Malik bin Anas. Jadi semacam itu yang harus difahami dalam dunia ilmiah. Ilmiah itu dunianya semacam itu. Ini jangan ikuti ini masa lalu. Masa lalu biarlah berlalu. Lejitkan kemampuan diri pada waktu yang akan datang. Wa husnul dhanni billah. Husnul dhann kepada Allah Subhanahu wa taala. Kakek ngomong ana. Wa syuhudul minnah rabbaniyah bi takfiril khataaya bil hammi wal gham. Dan menyaksikan anugerah ilahi. Ar-Rabbani, makna bahasa ya, Ar-Rabban itu banyak ikhwah salah paham. Rabbani itu tidak diambil dari kata-kata Rabb ya. Rabbani, Rabban itu diambil dari kata-kata Rabban, Rabbanus safina, Rabban itu yang mengendalikan. Yani al-minnah rabbaniyah, anugerah ilahi, pengendali alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Bi takfiril khataaya bil hammi wal ham. Menghapus dosa itu dengan gundah dan kesedihan. Sedihnya seorang mukmin itu anugerah. Galaunya seorang mukmin itu anugerah jika kita pandai-pandai ngatur kondisi. Wa Ibnu Qayyim
rahimahullahu taala faslani nafi'ani mati'ani la nadhira lahuma fil juz'ir rabi' min Zadil Ma'ad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala mempunyai dua pembahasan yang sangat bagus, tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya. Ada dua fasal, ada dua pembahasan yang sangat bagus. Kata Syekh Al-Utsaimin, la nadhira lahuma, tiada ada tandingannya. Fil juz'ir rabi' min Zadil Ma'ad, dalam jilid yang keempat cetakan lama, kawan. Yang cetakan 5 jilid dan 6 jilid yang pakai fihris. Cetakan yang lama, ini yang maksud. Cetakan yang terbaru Zadul Ma'ad itu 8 jilid. Saya enggak tahu masalah ini di cetakan yang terbaru masuk jilid berapa. Yang dicetakan lama ya. Untuk yes. Robot ngomong cetakan. Ini. Ala kulin. Yang di pembahasan Hadiyun Nabi Fitib. Ini itu ada pada jilid yang keempat pada cetakan yang lama. Petunjuk Nabi dalam masalah pengobatan. Pada masalah pengobatan. Kitab Zadul Ma'ad pada masalah itu mirip sekali dengan kitab At-Tibbun Nabawi Ibnu Qayyim. Kalau dibandingkan itu kayaknya dua kitab yang sama tapi beda. Ini dua kitab yang sama tapi beda. Bayyana fihima, beliau menjelaskan dalam kedua kitab itu Al-Adwiyah Asy-Syar'iyyah. Ini obat-obat syar'i untuk menolak humum wa kayfiyatu ta'thiri tilkal adwiyah fi daf'i hadzal da, dan pengaruh dari obat-obat itu untuk menolak penyakit ini. Salah satu di antara kitab yang sangat bagus juga dalam masalah ini adalah kitab Ad-Da'ud Dawa atau yang masyhur dengan nama Jawabul Kafi. Ibnul Qayyim juga, tapi beliau mengisyaratkan kepada kitab yang ada dalam Zadul Ma'ad ya kawan. Dan Zadul Ma'ad kitab agung. Ini seagung model penulisannya. Al-Imam Al-Qayyim menulis kitab itu. Al-Imam Al-Qayyim menulis kitab itu tanpa referensi. Daripada nganggur. Beliau berangkat dari Damaskus menuju Mekah. Dari Mekah pulang lagi ke Damaskus. Di atas unta, bengong, ngapain gitu, nulis kitab lah, nulis kitab. Ini. Jadilah Zadul Ma'ad. Dan keajaiban-keajaiban para ulama, ada yang nulis kitab dengan model-model semacam itu. Kitab ini Al-Mu'lim bi Syarhi Sahih Muslim lil Qadhi Iyad, itu ditulis di atas kapal tanpa maraji. Tanpa maraji. Yang lebih menakjubkan lagi adalah Kitabul Mabsut Lis-Sarakhsi. Al-Mabsut Lis-Sarakhsi itu kitab nomor 1 dalam fikih mazhab Hanafi. Ini kitab mazhab Hanafi. Bukan nomor 1 sih, anak enggak pas kalau ngomong. Jajaran teras, jajaran puncak fikih mazhab Hanafi itu Kitabul Mabsut Lis-Sarakhsi. Ini rahimahullahu taala, beliau tulis kitab itu di dalam penjara bawah tanah. Yang nulis murid-muridnya dan beliau imla'kan. Jadi Al-Imam As-Sarakhsi rahimahullah ada masalah dengan raja. Raja jengkel sama dia di penjara. Dimasukkan penjara bawah tanah, cemplungkan sumur. Dimasukkan dalam sumur. Dia nggak bisa keluar, tapi masih bisa komunikasi dengan orang dari atas. Orang yang ada di bibir sumur itu masih bisa ngomong. Beliau ada di bawah. Beliau di penjara selama 15 tahun di dalam sumur. Murid-muridnya khawatir beliau meninggal dunia di penjara. Akhirnya beliau akan datang mengatakan, ya Imam, tuliskan kepada kami kitab tentang fikih. Dengan apa saya menulis? Saya nggak punya alat tulis. Kalau begitu imla'kan kepada, diktikan kepada kami. Ya sudah. Yani tulis apa yang saya katakan. Beliau mengimla'kan, yani mensyarah satu kitab. Jadi beliau di bawah sumur. Kemudian murid-muridnya itu, yani dari mulai pagi sampai sore, panas-panas itu di tengah padang pasir. Bawa buku, bawa pulpen, nulis. Nggak peduli panas, nggak peduli hujan, nggak peduli terik. Di bibir sumur. Menulis dari sampai jilid pertama sampai terakhir, 20 atau berapa gitu jilid. Itu keajaiban, kesabaran seorang alim. Dan keajaiban, kesabaran seorang murid ya kawan. Antum itu kipasnya panas dikit aja, kelepek-kelepek. Padahal di ruangan loh. Nih, mereka belajar di bawah terik matahari. Dan itulah lahirnya kitab Al-Mabsut fil Fiqh Al-Hanafi. Kitab Al-Mabsut ini fi Fiqh Al-Hanafi.
Jadi sebagian para ulama kontemporer berseloroh. Jadi kejadian ini adalah KJJ pertama kali di alam dunia. Kajian jarak jauh pertama kali di alam dunia. Ini karena imamnya di bawah sumur, kemudian muridnya di bibir sumur, di bibir sumur. Wallahu a'lam. Taib. Ngomong apa tadi, Yon? Ngomong Zadul Ma'ad. Wa minal adwiyatil qadariyah, dan obat-obat dari hasil hipotesa, hasil pengalaman, hasil uji coba. Hasmul a'mali fil hal wat tafarrugh lil mustaqbal. Tuntaskan pekerjaan hari ini, siap-siap untuk menghadapi masa yang akan datang. Jangan ada kata-kata nanti saja. Yang bisa diselesaikan sekarang, selesaikan sekarang. Kapan Ustaz mulai? Sekarang. Ini sekarang. Mulailah pekerjaan itu dari sekarang. Jangan bicara nanti. Sekarang mulai. Ustaz, anak kepingin menguasai usul fikih Ustaz. Yani kapan saya mulai? Sekarang. Sekarang, iya sekarang. Sekarang langsung ditata. Anak kepingin hafal Al-Quran Ustaz. Kapan Ustaz mulai? Sekarang. Sekarang. Yang bisa dilakukan sekarang, lakukan sekarang. Jangan ditunda. Orang tua akhwan punya tahapan dalam hidup. Semakin ke belakang akan semakin banyak tugas. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum dituankan, sebelum ditokohkan. Belajarlah ya akhwan, antum yang rajin, yang kokoh, yang kuat, sebelum antum jadi saya. Sebelum antum berada pada posisi anak. Karena kalau antum sudah berada di posisi anak ya akhwan, belajar itu curi waktu. Tidak ada waktu luang. Tidak ada lagi waktu luang. Harus curi-curi waktu untuk bisa menambah ilmiah. Curi waktu, entah waktu kapan gitu untuk bisa dilakukan itu. Antum Masya Allah pagi longgar, siang longgar, malam longgar, kapan longgar, kapanpun longgar. Mau tidur ya tidur karepe dhewe, mau bangun ya bangun karepe dhewe. Ngono ya. Enggak terikat. Jadi enggak terikat. Tanya kepada teman-teman antum sudah nikah. Mau belajar anaknya nangis, enggak sudah belajar. Mau belajar istri rewel, enggak sudah belajar. Mau belajar ini, mau belajar begitu. Itu masih punya urusan dengan istri sama anak-anak. Kalau sudah punya urusan dengan jadwal ngajar, kasusnya lagi. Kalau sudah punya urusan dengan jadwal lain, memegang masjid, memegang pesantren, memegang ini, beda lagi. Kalau sudah punya urusan dengan memegang negara, tambah sulit lagi. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Ana menyesali hari-hari yang lalu. Duh seandainya. Tapi saya katakan, apalah gunanya duh seandainya. Apalah gunanya duh seandainya. Yang ada sekarang, bijaklah dari dunia yang sekarang untuk menuju pada waktu yang akan datang. Berangkat dari kondisi kita yang sekarang, melejitkan kemampuan diri untuk menuju kepada masa-masa yang akan datang. Hasmul a'mali fil hal. Tuntaskan pekerjaan saat ini juga. Wattafarru lil mustaqbal. Nah, watarhut takalluf fi akhdhil fadail. Buang beban, jangan terlalu membebani diri untuk mengambil sesuatu yang sifatnya itu sifatnya hanya fadilah. Ambil yang pokok-pokok dulu. Sisa-sisanya waktu baru yang lain. Ilmu begitu, masalah juga begitu. Jadi jangan membebankan diri untuk mengambil sesuatu yang apa? Makan tuh ya akhwan. Makan itu. Kalau sudah bisa makan, kalau sudah ada nasi, sudah ada lauk ala kadarnya, gitu ya. Ya sudah, syukuri, alhamdulillah. Gak usah sedih gara-gara gak ada sate. Gara-gara gak ada sate sedih gitu. Sate dia sedih. Gara-gara gitu sedih. Itu semuanya fadhail dalam hidup. Semuanya fadilah. Jadi orang itu kalau mau qanaah,
Enggak akan ada yang susah dalam hidup karena Allah sudah jamin. Ya. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah berjanji, Allah. Allah berjanji, wajib bagi Allah dalam tanda kutip, wajib bagi Allah untuk jamin rezekinya. Allah itu jamin rezeki, tapi yang dijamin itu kebutuhan. Allah tidak jamin keinginan. Yang Allah jamin itu ya akhwan, kebutuhan. Allah tidak jamin keinginan. Orang itu kalau hidup dengan kaidah butuh pasti cukup. Tapi kalau dia hidup itu dengan kaidah pengen, pasti gak cukup. Seberapapun kekayaan dia. Karena kodrat manusia pengennya itu melampaui kemampuannya. Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim pernah membuat garis kotak. Anda sudah pernah gambarkan ini sama antum. Ini garis kotak. Garis kotak, gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW buat garis di sini tengah. Garis tengah. Lurus dari bawah sini. Lurus ke sana. Tembus garis ini. Terus ke sana. Dari sini. Tembus ke sana. Kemudian beliau mengatakan ini keinginan manusia. Garis ini keinginan manusia. Yang garis kotak ini kemampuan manusia. Maksudnya semua orang itu keinginannya melampaui kemampuannya. Melampaui kemampuannya. Maka jangan pernah mimpi mau hidup senang kalau yang antum kejar itu keinginan tanpa qanaah. Karena tidak akan pernah sampai di ujung. Tapi kalau antum itu mensyukuri dengan yang ada, yang dikejar itu butuhnya apa disyukuri, lalu menggapai, mencari sesuatu yang jauh lebih mulia, surganya Allah Subhanahu wa taala. Mesti syukur, mesti cukup. Mesti cukup. Karena Allah sudah berjanji wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Nikmat dunia ini hanya di mulut ya akhwan. Kalau sudah masuk perut, sama aja. Bahkan sayur terong, sate bermakna sayur terong, dengan sate bermakna sate, ya, itu kalau di perut, bagusan sayur terong. Ya, salah ya. Kalau keluar bauan, bauan sate. Sate asli. Begitulah kehidupannya. Jatah manusia di dunia ini antara yang kaya dan yang miskin itu sama. Pembedanya itu di akhirat nanti. Jatah manusia di dunia ini yang kaya dan yang miskin itu sama. Orang miskin itu kalau makan sekali makan satu piring. Ya, benar. Kalau orang kaya sekali makan sealun-alun, enggak, sepiring ya. Orang miskin itu kalau makan pakai sendok. Orang kaya kalau makan pakai sekrop, bukan, pakai sendok. Orang miskin itu kalau minum satu gelas, ya benar. Orang kaya kalau makan, kalau minum sak drum, bukan, sak gelas. Sama ya, sama. Terus yang beda itu apa? Yang beda itu cuma ini loh yang ada dalam hati. Wah, aku sugih dewe. Itu toh, aku kan bisa ngomong wah, bukan ngomong wah yo. Sebenarnya bedanya itu di hati. Di kebutuhan itu sama. Nikmatnya makanan bukan di makanan, tapi di tenangnya hati. Nikmatnya makanan bukan di makanan, di tenangnya hati. Lihat aja restoran-restoran yang mewah-mewah itu. Makannya pakai apa? Daun pisang. Makannya itu pakai daun pisang. Pakai daun jati. Ini restorannya itu di pinggir pantai, di pinggir sawah. Itu baru bisa makan yang enak kata mereka. Nah, aku kan tiap hari dulu pada waktu kecil makannya di sawah.
Sekarang aja nggak pernah makan di sawah. Jadi hidup itu begitu ya. Hidup itu begitu. Jangan membebani diri dengan akhdhul fadhail. Fadhail itu kejar untuk akhirat. Wa takhayyur al-a'malil fadilah. Milih, pinter-pinter milih amal yang utama. Manusia itu punya keterbatasan. Amal yang baik itu banyak, maka pilih yang paling baik, yang paling cocok dengan kondisi kita. Wa tautin an-nafs ala alla tatluba syukra illa minallah. Mantapkan jiwa. Pastikan kamu itu tidak minta, tidak cari terima kasih, tidak cari pujian kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beramal ya ikhwan untuk sanjungan manusia, itu ngelarang mati ya ikhwan. Cepat stres, cepat mati. Kenapa? Manusia itu jelek ya. Antum berbuat baik kepadanya setahun penuh, tiap hari ngasih sedekah, tiap hari gitu ya, tiap bulan ngasih makanan, ngomongannya juga api sama dia. Suatu ketika antum ngomong nyakiti hati dia, yang diingat-ingat yang nyakiti itu panas setahun, habis dengan hujan sehari. Dan bukankah begitu Rasulullah SAW menyebutkan tentang suami istri? Kadang-kadang seorang itu berbuat baik, pada waktu salah sedikit aja, lam taf'al khairan qat, kamu itu enggak pernah berbuat baik sedikit pun kepadaku. Tapi Allah Subhanahu wa taala kebalikannya. Seorang hamba itu berbuat jahat sejahat apapun, jika tobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat tafsir-tafsir Al-Qur'an tentang kisahnya Firaun. Dalam Sahih Bukhari itu ada satu kisah lucu. Jibril itu pernah ngomong sama Rasulullah SAW. Dia ngomong, Muhammad, kamu tahu enggak apa yang aku lakukan dulu pada Firaun? Ya enggak. Aku gregetan karo Firaun. Itu kalau bahasaku ya, bukan bahasa hadisnya kayak semacam ini. Anak itu gregetan karo Firaun. Orang sejahat itu, ngaku jadi Tuhan. Pada waktu kelelep itu biasanya. Pada waktu tenggelam di Laut Merah, aku itu ngambil tanah tak sumpel mulutnya. Aku khawatir saat itu dia itu tobat. Kalau saat itu dia tobat, Allah pasti nerima tobat ya. Aku gak kuat hatiku nih Fir'aun tobat. Ini cerita tak buat sendiri ya Juan. Tapi bahasa umum hadisnya semacam itu. Jadi aku itu gak kuat. Gak tego sampai Fir'aun tobat itu gak siap. Fir'aun kok tobat. Barno mati koyo ngono. Tak sumpel mulutnya. Karena Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tapi kalau kemudian kita itu amal itu berharap manusia, siap-siap ya ikhwan. Siap-siap kecewa. Siap-siap kecewa. Antum itu nggawa makanan ya ikhwan. Arepe diterno ke tonggo. Karepe ngono kan kepethuk karo tetangganya, terus diterima kasih, dipuji, tok 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 tok, gak keluar. Yang nerimo ternyata anake. Kemudian ini nak, yo anake gak ngerti adab pisan. Ngono. Terus gak disampaikan bapake. Mulang tentu melemes, kecewa. Ngono ta? Karena yang diharapkan syukurnya manusia. Coba antum dari awal itu yang diharapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orangnya, malah seneng. Alhamdulillah, enggak mungkin riak. Ini kalau ketemu orangnya kan enggak mungkin riak. Ini. Dan alhamdulillah banyak ikhwah yang melakukan itu. Banyak ikhwah yang melakukan itu. Ada beberapa kali dikirimi orang, enggak tahu sampai sekarang siapa pengirimnya. Dan saya yakin orangnya mesti orang Sedayu. Tapi sopo enggak ngerti. Ini wong ngirimi lewat Shopee kok. Ngirimnya lewat Shopee, sudah gitu tulisannya, Ustaz, kalau barang ini sudah sampai di tangan antum, tolong profil HP antum ganti menjadi kitab putih yang ada di lemari antum. Berarti kan ngerti. Berarti kan orang dekat.
Sampai di anak teleponnya, tak telepon gak diangkat-angkat, mati. Ini. Akhirnya anak ganti profil ke kitab yang dituju. Anak foto jebret, gitu tak ganti profilnya. Sudah selesai sebagai bukti bahwasanya barangnya sudah nyampe. Siapa dia? Wallahu alam. Bisa jadi orang itu adalah orang yang setiap hari ketemu anak. Tapi siapa dia? Wallahu alam. Sampai sekarang saya nggak pernah tahu siapa dia. Tapi insya Allah pahalanya mengalir karena barangnya selalu saya pakai kebaikan. Biiznillah. Ini. Syekhan begitu. Anak nggak ngajari antum ngasih anak loh ya. Ini. Itu nanti apa salahnya. Itu hanya contoh kecil. Bagaimana kalau orang itu berharapnya lillah, aman dalam hidup itu. Tapi kalau berharap ke manusia, yakin kecewa. Pastikan kecewa. Manusia itu pelit. Manusia itu qillatul wafa, kurang berterima kasih. Tabiatnya manusia itu semacam itu. Tautinun nafs alla tatlubas syukra illa min Allah. Al-ilm bi anna adhiyatan nas laka biqaulin aw fi'lin la tadhurruka wa inna ma tadhurruhum. Ketahuilah. Orang itu kalau menyakiti kamu, baik ucapan maupun perbuatan, yakini enggak akan membahayakan kamu. Tapi membahayakan mereka sendiri. Karena apa? Law istama'atil insu wal jinnu ala an yanfa'uka la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Walan yastami'u yani apa itu wala yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Jaffatil aqlam wa tuyatis suhuf. Yani usaha manusia sekuat apapun memudaratkan kamu enggak akan terjadi jika tidak terjadi. Jika tidak Allah inginkan, kebalikannya pun semacam itu. Wastihdhar kisarul hayatid dunya wala yanbahi an tuqassar ziyadatan fil haq. Dunia ini ya ikhwan, ingat-ingat dunia ini sebentar, pendek 60-70 tahun. Jangan dipercepat lagi, jangan perpendek lagi dengan gundah gulana. Karena orang itu kalau gundah, orang itu kalau sedih ya ikhwan, itu mempercepat mati. Terus umurnya malah pendek. Kelihatan malah cepat tua. Ada loh orang itu umurnya 25 tahun tapi wajahnya kayak 52 tahun. Kenapa? Ya karena sedih, mikir. Ini mau makan, kono sate aja nangis. Mau tidur, kono bantal, nangis. Sedih. Ya kono bantal ndelosor gitu di bawah amben atau apa gitu nyantai. Nyantai hidup itu. Hidup sesuai dengan kondisi yang ada. Riyadhatun nafs ala mu'anah murril qadha wa ta'widuha sabr. Latih diri untuk siap menghadapi qadha yang sulit. Membiasakan diri untuk sabar. Makanya antum itu ya ikhwan, latihan yang kuat, latihan yang sabar. Dunia dakwah itu bukan dunia yang penuh dengan mawar. Bukan dunia yang penuh dengan semerbaknya bau mawar. Tapi dunia jihad, dunia dakwah adalah dunia jihad fisabilillah. Dunia yang penuh dengan onak dan duri. Butuh kekuatan. Sering anak katakan sama antum ya ikhwan, anak tidak pernah punya cita-cita. Kami tidak pernah punya cita-cita melahirkan para ustadz bermantan pegawai. Tapi yang kami cita-citakan adalah melahirnya para pejuang dakwah dari pesantren ini. Siap untuk berjuang dalam kondisi apapun, di medan apapun, dalam suasana apapun. Gak digaji, siap. Digaji dikit, siap. Dikasih amplop yang ada isinya, siap. Dikasih amplop yang kono isini, siap. Hidup itu ya ikhwan, siap dengan segala kondisi. Kalau kemudian nanti takdir Allah bicara lain, ternyata jadi orang kaya, siap. Takdirnya Allah bicara lain, jadi orang miskin juga siap. Jadi orang kaya itu ya ikhwan, gak perlu dipersiapkan. Yang perlu disiapkan itu jadi orang miskin. Siapkan mental bahwasanya kita akan menghadapi kondisi-kondisi yang semacam itu. Terutama ya ukhti, ya akhwati. Siapkan diri
tentang siapa nanti akan menjadi pendamping anti dalam hidup. Belum tentu loh nanti anti dilamar oleh orang yang mapan. Ini bisa jadi anti dilamar oleh orang yang apa? Yang nggak mapan. Bisa jadi orang yang anti itu nanti dilamar oleh orang yang mapan. Masya Allah, rumahnya mewah, ini. Tapi orang tuanya. Begitu rumah tangga sendiri, dapat 2 tahun, orang tuanya mati, hartanya diwarisi, karena suami anti itu nggak mampu ngelola uang, setahun bangkrut, jadilah miskin. Kalau nggak siap hidup kondisi apapun, dalam kondisi itu siap-siap saja rumah tangga itu akan menjadi ajang perang Baratayuda. Ini perang Kurawa karo Pandawa. Atau siap-siap rumah tangga Anda menjadi ajang pertempuran Paregrek yang menjadi awal hancurnya ini kerajaan Majapahit. Dan begitu. Siap ya ikhwan dalam kondisi ini apapun, siap dalam kondisi apapun. Wa dzakara haula jami'an Ibnu Sa'di, dan itu semua disebutkan oleh Syekh Ibnu Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah fil Haya As-Sa'idah, sarana yang bagus untuk hidup yang bahagia. Kitab ini bagus ya ikhwan. Kitab tipis, antum ambil kitab itu, baca sekali duduk katam. Yakin kan? Kitab itu tipis. Tipis banget. Tapi sangat agung dan sangat bahagia. Sangat bagus. Bagaimana caranya hidup bahagia di bawah naungan syar'i. Wa minal adwiyatil qadariyah ayatan. Apa nana minta waktu antum 10 menit. Menyelesaikan muqaddimah. Kangen ngelantur tadi. Wa minal adwiyatil qadariyah, di antara obat-obat yang sifatnya qadari ayatan isti'malu ma fihi sufrah. Memakai yang serba kuning. Serba kuning. Anak enggak sengaja ini bawa kuning tadi itu. Fa inna sufrata tabsutun nafsa. Karena warna kuning itu membuat hati sumringah, membuat hati lapang. Wa tadhhabu bil gham, dan menghilangkan kegalauan. Benar enggak? Enggak tahu. Ana cuma baca kitabnya kok. Wallahu alam. Dzakarahu Abu Hayyan Al-Andalusi. Ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Bahrul Muhit. Dalam kitab Bahrul Muhit kitab apa ya, Hon? Bahrul Muhit kitab apa? Bahrul Muhit itu ada 2. Satu kitab tafsir, satu kitab usul. Yang kitab tafsir tulisannya Abu Hayyan Al-Andalusi, Al-Misri. Yang kitab usul fikih itu tulisan Al-Imam Az-Zarkashi. Dan tekadlah ya kawan, kuatkan tekad untuk kalau mau takhasus dalam bidang ilmu usul, suatu ketika nanti antum menyelesaikan kitab Al-Bahrul Muhit. Karena bagi ana kitab itu kitab puncak. Salah satu di antara kitab puncak level 3, belum masuk level 4. Kitab puncak level 3. Ini kitab puncak kitab level 4 beda lagi. Ini beda lagi. Kitabnya 6 jilid. Kitabnya 6 jilid. Kalau di maktabah antum enggak ada, kalau mau lihat aja ada di rumah. Lihat tok tapi aneh, jangan dibawa pulang. Lihat tok. Imam Zarkashi. Ini bukan Bahrul Muhitnya usul fikih. Ini Bahrul Muhitnya Imam Abu Hayyan Al-Andalusi. Kitab Bahrul Muhit ini yang sering dibuat selorohan oleh para ulama. Yani kitab itu lebih layak disebut sebagai kitab nahwu, bukan kitab bukan kitab tafsir. Karena saking pinternya Abu Hayyan Al-Andalusi dalam ilmu bahasa, sampai tafsirnya pun ini jadi ilmu nahwu. Ada 2 tafsir yang itu rujukan ilmu bahasa. Satu Bahrul Muhit, yang kedua Al-Kasyaf, Kasyafnya Zamakhsyari. Tapi antum jangan baca Kasyaf. Jangan baca Kasyaf kecuali sudah mapan dalam ilmu akidahnya. Karena Kasyaf itu kitab madu tapi ditetesi racun. Jadi yang diminum madunya Masya Allah menyehatkan, tapi pas kena racunnya mati.
karena penulisnya orang Mu'tazilah murni. Zarkashi. Baik. Wa syahiduhu, dan buktinya dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala fi Baqarati Bani Israil, dalam kisah Al-Baqarah, kisah sapi Bani Israil. Tentang baqaratun safra faqi'ul launuha tasurru an-nadhirin. Jadi tanya lagi kepada Tuhanmu ma launuha. Ini toh. Warnanya sapi itu apa? Qal baqaratun safra faqi'. Apa itu faqi' ya, Wan? Kuning mengkilap. Kuning gini kurang mengkilap. Ini kuning. Ini kuning faqi'. Kuning faqi' itu kuning cereng. Kuning cereng. Kuning apa ya? Kan ada kuning oranye, ada kuning muda, ada kuning apa gitu ya. Lah kuning faqi' itu kuning yang sangat kuning. Ya, mirip-mirip kuning-kuning yang inilah, yang agak-agak tengah gitu, mirip. Bingung, tanya Mbak Google. Tanya Mbak Google, gampang sekarang. Ada syekh yang alim, punya ilmu tentang segala sesuatu. Syekhul Allamah. Faqi'ul launuha, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, karena warnanya kuning itu maka tasurrun nadhirin. Diambil dalalah oleh sebagian para ulama kalau begitu warna kuning itu membuat orang senang. Benar enggak? Coba aja. Wa minha at-tib wa ityani zauja. Di antaranya adalah pengobatan dan ngumpuli istri. Oh, ini hati-hati nih, saya ciri-ciri ini bahaya. Kalau saya terangkan ini. Wa kadzakarahu Abul Faraj Ibn Rajab. Hal ini disebutkan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah taala fi ba'di rasailihi. Anda melihat di maktabah ada Majmu' Rasail Ibn Rajab Al-Hambali, 2 jilid. Majmu' Rasail Ibn Rajab Al-Hambali, lah salah satunya ada masalah itu. Cari sendiri, enak menunjukkan. Taib. Wa minha di antaranya ar-rami, yakni panahan. Tembak-tembakan, latihan panah gitu ya. Fa innalahu atharan fi idhabil hammi wal gham. Karena ada pengaruhnya di dalam menghilangkan kegundahan dan kegalauan. Kama dzakarahu Ibnu Qayyim fi Kitabil Furusiyah. Sebagaimana disebutkan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Furusiyah. Kitab Furusiyah kitab 1 jilid. Jadi kitab 1 jilid kitabnya bagus. Ana enggak sampai khatam bacanya, tapi di dulu baru bacain muqaddimahnya itu enggak tuntas. Tapi kitabnya bagus. Apa Furusiyah, ikhwan? Ketangkasan, kejantanan. Sebenarnya enggak layak bagi laki-laki kalau enggak baca kitab itu. Jadi jadilah laki-laki yang Furusiyah, yang punya kejantanan. Jangan jadi laki-laki yang sekedar laki-laki. Tapi kitab laki-laki yang Furusiyah, yang jantan. Ini yang jantan gitu ya. Jangan jadi laki-laki yang betina. Kama dzakara Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Furusiyah. Wa minha lubsul fiddah. Memakai perak. Apa ya, Wan? Cincin warna perak. Benarkah? Wallahu a'lam. Dzakara Ibnu Qayyim fi Zadil Ma'ad. Anak kok lupa ya? Ini lupa karena mungkin udah lama. Anak kitab Zadul Ma'ad itu katam dari jilid 1 sampai jilid 5 selesai bacanya. Tapi kok gak ingat ini kalau ada di Zadul Ma'ad. Berarti lupa. Ini perlu dimurojaah kembali. Di jilid apa? Yang pasti di Tibbun Nabawinya, jilid yang keempat. Taib. Wa minha an-nazar fil anwari wal azhari wal atyar al-malihah. Melihat cahaya, yani mencermati bunga-bunga, gitu ya. Melihat burung-burung yang cantik, mana ya? Burung merak, burung kutilang, lovebird. Jangan burung hantu ya. Wal alwan al hasanah, dan warna-warna yang bagus. Dzakarahu Suyuti, disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullah taala dalam kitabnya Syama'il Asy-Syarifah. Suyuti itu keajaiban dunia. Wallahi ya ikhwan. Antum kalau cita-cita jadi separuhnya Suyuti aja sudah sangat bagus. Ini Suyuti itu keajaiban dunia. Tidak ada satupun ilmu kecuali beliau mempunyai kitab tentangnya. Dan semua kitabnya Suyuti termasuk kitab-kitab puncaknya. Pondasi-pondasi utamanya.
sangat mengherankan. Yani Suyuti rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala. Nah, wa ma taqaddama minal kulliyat, dan ya yang global-global yang barusan tadi, fi asbabid da, dari sebab-sebab penyakit, wa anwa'id dawa, dan macam-macam obat, la yamna'u min wujud tafasilaha, enggak mencegah, enggak menolak adanya perincian. Yang perlu diperinci, enggak global-global aja, perlu diperinci. Takhtalifu bi ikhtilafil humum, yang berbeda dengan perbedaan kegalauan, kama yakunu dzalika fil badan, sebagaimana itu ada pada badan, min ijmalin wa tafsil fid da'i wad dawa, yakni global dan perincian dalam obat dan penyakit, yakni dalam penyakit dan obat. Wa mahma yaharul mar'u fi ma'rifatiha, meskipun manusia itu bingung dalam mengetahuinya. Fa innal muttali'a fi ahwalin nas, orang yang mencermati kehidupan manusia, yaqifu ala adwaihim wa ahwalihim fi anwa'il humum, bisa melihat obat-obat dan kondisi macam-macam kegalauan. Wa yattali'u bi tajribatihi ala subuli tafiha, dan melihat dengan pengalamannya bagaimana cara untuk mengobatinya, menolaknya. Wa minal humumil lati yaltalzamu ma'rifatuha lil bahthi fi subuli zawaliha humumut talab, dan di antara kegalauan yang harus diketahui bagaimana cara untuk menghilangkannya adalah kegalauan tatkala menuntut ilmu syar'i. Sampai di sini insyaallah subhanahu wa taala. Insyaallah kita teruskan pertemuan yang akan datang. Kita masuk sekarang insyaallah pada inti dari kitab ini, yaitu galau sebagai seorang penuntut ilmu syar'i. Wallahu a'lam bissawab. Waktunya sudah lewat. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallama baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.